Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Farmasi, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Hadi, NIM 1701114, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Nah, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang regulasi obat herbal. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Dwi Suwarnita Dharma. Yang kedua ada Muhammad Fadil Hadi, yaitu saya sendiri. Dan kemudian ada Sylvia Rustiani. Kemudian ada Susi Mawaryanti Simangunsong. Dan terakhir ada Winda Rahmaningsih. Baik, kita langsung saja masuk ke materinya. Obat herbal terstandar adalah produk yang mengandung bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian, atau campuran dari bahan tersebut secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan bakunya telah distandarisasi. Regulasi obat herbal ialah menguraikan secara singkat mengenai regulasi obat herbal global dan berbagai peraturan perundang-undangan obat herbal atau obat bahan alam di Indonesia. Nah, regulasi tersebut mengatur obat herbal sebagai obat yang diresepkan, obat bebas, obat swamedikasi, suplemen makanan, makanan kesehatan, makanan fungsional, atau kategori lainnya. Registrasi obat tradisional impor dilakukan oleh IOD, UKOD atau importir obat tradisional yang mendapat penunjukan keagenan dan hak untuk melakukan registrasi dari industri negara asal. Importir, sebagaimana dimaksud pada ayat, harus memenuhi persyaratan, yaitu memiliki fasilitas distribusi obat tradisional sesuai ketentuan yang berlaku dan memiliki penanggung jawab apoteker. Kemudian, penunjukan keagenan dan hak untuk melakukan registrasi sebagaimana nama produk IOD, UKOD atau importir. Kemudian pemenuhan persyaratan CPOTB bagi industri di luar negeri dibuktikan dengan sertifikat cara pembuatan yang baik untuk obat tradisional dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan setempat oleh petugas yang berwenang. Sertifikat harus dilengkapi dengan data inspeksi terakhir paling lama 2 tahun yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang setempat. Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan ditetapkan dengan peraturan kepala badan. Sedangkan untuk registrasi obat tradisional khusus ekspor dilakukan oleh IOD, UKOD, dan UMOD yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian tata cara registrasi menurut Permenkes nomor 007 tahun 2012 tentang cara registrasi obat tradisional. Pertama, permohonan registrasi diajukan kepada kepala badan. Nah, kemudian ketentuan mengenai data laksana registrasi diterapkan dengan peraturan kepala badan. Dokumen registrasi merupakan dokumen rahasia yang dipergunakan terbatas hanya untuk keperluan evaluasi oleh yang berwenang. Obat tradisional, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka yang dibuat dan atau diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar dari kepala badan. Nah, untuk memperoleh izin edar tersebut harus dilakukan pendaftaran. Baik, saya Winda Rahmaningsih, NIM 1701135. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Muhammad Fadil Hadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemberian izin edar. Adapun hal-hal yang harus kita ketahui dalam pemberian izin edar ini, di mana kepala badan memberikan persetujuan berupa izin edar atau penolakan registrasi berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh tim penilaian keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu dan atau Komite Nasional Peneliti Obat Tradisional. Yang kedua, ada kepala badan melaporkan pemberian izin edar kepada menteri setiap 1 tahun sekali. Yang ketiga, izin edar berlaku hanya dalam 5 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. Nah, dalam pemberian izin edar itu ada produk-produk yang tidak dicanangkan wajib daftar. Nah, contohnya itu yang pertama ada obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka yang digunakan untuk penelitian. Yang kedua ada obat tradisional impor untuk digunakan sendiri dalam jumlah terbatas. Yang ketiga ada obat tradisional impor yang telah terdaftar dan beredar di negara asal untuk
tujuan pameran dalam jumlah terbatas. Nah, yang keempat ada obat tradisional tanpa penandaan yang dibuat oleh usaha jamu racikan dan jamu gendong. Dan yang terakhir itu ada bahan baku berupa simplisia dan sediaan galenik. Nah, berdasarkan peraturan Kepala BPOM Republik Indonesia nomor HK 000541-136, nah, ada beberapa kriteria obat herbal terstandar dan fitofarmaka harus memenuhi persyaratan dalam memiliki izin edar. Nah, kriteria yang pertama itu menggunakan bahan berkhasiat dan bahan tambahan yang memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan atau khasiat. Kriteria yang kedua itu dibuat sebagai dengan ketentuan tentang pedoman cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPOPB atau CPOP yang berlaku. Kemudian, penanda berisi informasi yang lengkap dan objektif yang dapat menjamin penggunaan obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka secara tepat, rasional dan aman sesuai dengan hasil evaluasi dalam rangka pendaftaran. Selanjutnya mengenai pendaftar obat tradisional dalam negeri, obat herbal terstandar dan fitofarmaka. Nah, pendaftar obat tradisional dalam negeri, obat herbal terstandar dan fitofarmaka ini terdiri dari yang pertama ada pendaftar obat tradisional tanpa lisensi, pendaftar obat herbal terstandar, pendaftar obat fitofarmaka. Yang kedua ada pendaftar obat tradisional lisensi, dan yang ketiga ada pendaftar obat tradisional kontrak, obat herbal terstandar, kontrak dan fitofarmaka kontrak. Nah, pendaftar obat tradisional tanpa lisensi, obat herbal terstandar, fitofarmaka adalah industri obat tradisional atau IOT, atau industri kecil obat tradisional atau IKOT, nah atau industri farmasi. Kemudian pada pendaftar obat tradisional lisensi adalah penerima lisensi yang merupakan industri obat tradisional atau IOT atau industri farmasi. Kemudian pendaftar obat tradisional kontrak, obat herbal terstandar kontrak dan fitofarmaka kontrak sebagaimana adalah pemberi kontrak yang merupakan industri obat tradisional IOT atau industri kecil obat tradisional atau UKOT atau industri farmasi. Ada pun beberapa tanggung jawab sebagai pendaftar. Yang pertama harus ada kelengkapan dokumen yang diserahkan. Kemudian kebenaran semua informasi yang tercantum dalam dokumen pendaftar. Kebenaran keabsahan dokumen yang dilampirkan untuk kelengkapan pendaftaran, lalu perubahan data dan informasi dari produk yang sedang dalam proses pendaftaran. Dalam kelengkapan pendaftaran itu ada dua. Yang pertama formulir data administrasi, kemudian ada formulir data teknis, di mana untuk formulir data administrasi ini meliputi data pendaftar dan produk kosmetik. Kemudian formulir data teknis ini ada 4 macam, ada formulir A, formulir B, formulir C, dan formulir D. Nah, nanti akan dibahas ke slide selanjutnya. Ini dia formulir pendaftaran yang A, B, C, dan D. Adapun formulir A itu berisikan atau mengenai dokumen administrasi. Kemudian ada formulir B, formula dan tata cara pembuatan. Kemudian ada formulir C, mengenai cara pemeriksaan mutu bahan baku dan produk jadi. Dan yang terakhir ada formulir D, itu mengenai klaim indikasi, dosis, cara pemakaian, dan batch-nya. Dalam pendaftaran obat tradisional ada 2 jenis pendaftaran. Yang pertama ada pendaftaran baru, dan yang kedua ada pendaftaran variasi. Di mana pada pendaftaran baru ini ada 8 kategori, yaitu ada pendaftaran untuk produk baru. Kemudian untuk pendaftaran variasi itu ada 3 kategori, yaitu pendaftaran untuk produk yang telah mempunyai izin edar yang mengalami perubahan. Nah, nanti akan dijabarkan oleh rekan saya, Susi Mawaryanti. Ya, saya akan menjelaskan tentang pendaftaran baru obat tradisional. Yang pertama, kategori pertama itu pendaftaran OT yang hanya mengandung simplisia yang berasal dari Indonesia dalam bentuk sediaan sederhana. Contohnya ada rajangan, serbuk, parem, ilis, dodol, tape, dan COD. Untuk kategori kedua yaitu pendaftaran OT yang mengandung simplisia yang berasal dari Indonesia dalam bentuk sediaan modern, yaitu ada pil, salep, kapsul, krim gel, salep, suppositoриal anal, dan COL. Untuk kategori ketiga yaitu pendaftaran OT kategori 1 dan 2 dengan klaim kegunaan baru, bentuk sediaan baru, pasologi, dan dosis baru.
Kategori keempat ada obat herbal terstandar, dan kategori kelima ada fitofarmaka. Dan untuk kategori keenam yaitu pendaftaran OTE dengan kategori 4 dan 5 dengan klaim penggunaan baru, bentuk sediaan baru, pasologi, dan dosis baru. Kategori ketujuh yaitu pendaftaran obat tradisional yang mengandung Simplicia yang berasal dari luar Indonesia, yang mana Simplicia yang profil keamanannya belum diketahui dengan pasti. Yang kategori ke-8 yaitu pendaftaran obat tradisional kategori ke-7 dengan klaim penggunaan baru, bentuk sediaan baru, pasologi, dan dosis baru. Yaitu untuk kategori ke-9 yang mana pendaftaran obat tradisional, obat herbal terstandar, fitofarmaka yang telah mendapat izin edar dengan yang pertama perubahan nama produk tanpa perubahan komposisi, yang kedua perubahan atau penambahan ukuran kemasan, yang ketiga perubahan klaim pada penandaan yang tidak mengubah manfaat. Berikutnya itu perubahan desain kemasan, perubahan nama pabrik atau nama pemberi lisensi tanpa perubahan status kepemilikan, perubahan nama impor tanpa perubahan status kepemilikan. Berikutnya kategori terakhir yaitu kategori ke-10, pendaftaran obat tradisional, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka yang telah mendapat izin edar dengan yang pertama perubahan spesifikasi dan metode analisis bahan baku, yang kedua perubahan spesifikasi dan metode analisis produk jadi, yang ketiga perubahan stabilitas, yang keempat perubahan teknologi produksi, yang kelima perubahan tempat produksi, dan yang terakhir perubahan atau penambahan jenis kemasan. Untuk kategori 11 yang mana pendaftaran obat tradisional, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka yang telah mendapat izin edar dengan perubahan formula atau komposisi termasuk bahan tambahan yang tidak mengubah manfaat. Selanjutnya yaitu ada informasi minimal yang harus dicantumkan pada rancangan kemasan, yaitu yang pertama nama obat tradisional, bentuk sediaan, besar kemasan, komposisi, nama pendaftar, alamat pendaftar, nama industri di negara atau pemberi lisensi atau penerima kontrak, alamat industri di negara asal atau pemberi lisensi atau penerima kontrak, nomor izin edar, nomor batch, batas kadaluarsa, klaim penggunaan, kontraindikasi, efek samping, interaksi obat bila ada. Selanjutnya itu ada cara penyimpanan serta informasi khusus sesuai ketentuan yang berlaku bila ada, misalnya bersumber babi atau kandungan alkohol serta pemanis buatan. Selanjutnya ada penilaian kembali. Yang pertama itu produk yang telah mendapat izin edar, yang kedua ada bila ada data atau informasi baru berkenaan dengan mutu, keamanan, dan kemanfaatan yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada periklanan, di mana periklanan ini harus memuat 3 hal penting. Yang pertama, produk yang akan diiklankan itu harus sudah mendapat izin edar dari Badan POM. Yang kedua, materi yang akan disampaikan itu juga harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan POM. Kemudian yang ketiga, informasi yang akan disampaikan harus objektif, lengkap, tidak menyesatkan, dan sesuai dengan klaim yang telah disetujui pada pendaftaran. Kemudian regulasi industri obat tradisional. Dalam sarana produksi obat tradisional ini ada 4. Yang pertama ada industri obat tradisional yang izin usahanya ditandatangani oleh Menteri Kesehatan. Kemudian ada industri kecil obat tradisional yang ditandatangani oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Yang ketiga usaha jamu racikan, dan yang keempat usaha jamu gendong. Untuk memperoleh izin usaha IOT atau IKOT itu diperlukan tahap persetujuan prinsip yang berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun. Izin prinsip ini diberikan untuk yang pertama, melangsungkan persiapan dan usaha pembangunan. Yang kedua, pengadaan. Yang ketiga, pemasangan instalasi peralatan. Nah, pendaftaran izin prinsip ini ada 2 tahap. Yang pertama itu tahap pertama. Dalam tahap pertama ini, izin prinsip diberikan kepada pemohon untuk dapat langsung melakukan persiapan-persiapan seperti usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan instalasi, peralatan, dan yang lain-lainnya. Kemudian yang tahap kedua, izin ini diberikan kepada pemohon untuk memproduksi sediaan farmasi sesuai dengan CPOTB, yaitu cara pembuatan obat tradisional yang baik. Kemudian dapat teman-teman lihat semua pada PowerPoint kami ada jalur permohonan pendaftaran izin prinsip. Nah, ini adalah skema dari pendaftaran izin prinsip di mana pemohon atau yang bersangkutan ketika akan membuka IOT atau IKOT
maka harus melaporkan pada Dinas Kesehatan Provinsi. Untuk IKOT, ketika sudah dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi, maka izin prinsipnya akan keluar. Nah, untuk yang IOT sendiri itu harus dilaporkan lagi kepada Menteri Kesehatan, barulah izin prinsipnya keluar. Nah, ini adalah salah satu contoh permohonan persetujuan prinsip industri obat tradisional, di mana sesuai skema tadi bahwa untuk IOT itu kita izinnya langsung ke Menteri Kesehatan. Jadi untuk ini surat contoh permohonan persetujuan prinsip industri obat ini yang mengeluarkan adalah Menteri Kesehatan. Selanjutnya, untuk alur permohonan izin tetap ataupun usaha, pemohon yang bersangkutan, baik berupa PT ataupun koperasi, akan mengajukan permohonan ke Dinkes Provinsi. Nah, Dinkes Provinsi akan melakukan koordinasi pemeriksaan setempat dengan Balai atau BPOM, dan Balai atau BPOM akan mengeluarkan berita acara pemeriksaan. Nah, untuk industri kecil obat tradisional, izin tetapnya dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi, sedangkan untuk industri obat tradisional, Dinas Kesehatan Provinsi akan merekomendasikan pemohon yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan ke Menteri Kesehatan. Nah, selanjutnya Menteri Kesehatan akan mengeluarkan izin tetap. Nah, izin prinsip berlaku selama jangka waktu 3 tahun dengan kewajiban menyampaikan informasi kemajuan proyek tiap 1 tahun sekali. Izin tetap berlaku seterusnya selama industri farmasi tersebut masih berproduksi dengan kewajiban menyampaikan informasi industri kepada Menteri Kesehatan tiap 6 bulan sekali. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan persyaratan industri obat tradisional dan industri kecil obat tradisional, di mana persyaratan yang pertama yaitu tentang total aset. Untuk IOT yaitu lebih dari 600 juta, sedangkan untuk IKOT yaitu kurang dari 600 juta. Nah, untuk status pemilik untuk IOT yaitu berupa PT atau koperasi, sedangkan untuk IKOT yaitu berupa PT, koperasi maupun perorangan. Untuk penanggung jawabnya, IOT yaitu ditanggung-jawabi oleh apoteker dan IKOT juga ditanggung-jawabi oleh apoteker. Nah, untuk pemberi izinnya, IOT diberikan izinnya oleh Menkes, dan untuk IKOT diberikan izinnya oleh Kadinkes Provinsi. Untuk produk lisensi, IOT diperbolehkan, sedangkan IKOT tidak diperbolehkan. Selanjutnya, pencabutan izin usaha obat tradisional, di mana yang pertama yaitu dipindah tangankan atau lokasi pabrik dipindah tanpa persetujuan pemberi izin. Yang kedua, tidak menyampaikan informasi atau dengan sengaja menyampaikan informasi tidak benar 3 kali berturut-turut. Yang ketiga yaitu melanggar peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, industri obat tradisional atau industri kecil obat tradisional dilarang memproduksi yang pertama yaitu segala jenis obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat. Yang kedua, obat tradisional dalam bentuk supositoria, intravaginal, tetes mata, dan sediaan parenteral. Yang ketiga yaitu obat tradisional dalam bentuk cairan obat dalam yang mengandung etanol dengan kadar lebih dari 1%. Yang keempat yaitu untuk IKOT dilarang memproduksi obat tradisional lisensi. Selanjutnya, pemberian keputusan. Jika memenuhi syarat, diberikan persetujuan berupa izin edar dan berlaku 5 tahun dan dapat diperpanjang melalui pendaftaran ulang. Nah, untuk yang belum memenuhi syarat, yaitu diberitahukan surat pemberitahuan permintaan, tambahan data dan atau perbaikan data. Sedangkan jika tidak memenuhi syarat, maka pengembalian berkas pemohon. Hari kerja dihitung sejak dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan. Selanjutnya yaitu penilaian kembali. Yang pertama, terhadap obat tradisional yang telah mendapatkan izin edar oleh BPOM. Yang kedua yaitu dilakukan ketika ada data atau informasi baru berkenaan dengan mutu, keamanan, dan khasiat yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.